Berpacaran dengan lelaki yang tak direstui keluarganya, seorang wanita cantik nampaknya menghembuskan napas terakhirnya di tangan pacarnya sendiri karena cemburu. Kejadian ini terjadi di Pulau Bali, nampak mengejutkan dan mengenaskan menjadi geger pemberitaan. Seorang wanita cantik bernama Nimade Ayu Serli Mahardika tinggal di Tabanan dengan keluarganya, namun dirinya akhirnya memutuskan berkuliah. Dirinya pun kini tengah berkuliah di Universitas Ganesha mengambil jurusan Misa Fisika semester 4. Serli pun memutuskan dirinya kos-kosan usai menyadari tempat kuliah dengan rumah berjauhan. Di kampus selain pintar, Serli pun dikenal sebagai mahasiswa yang baik, punya banyak teman, tak pernah ada masalah, bahkan menurut teman-temannya, Serli kerap membantu teman-teman lainnya. Meskipun dikenal pendiam, jarang bergaul dengan teman-teman lainnya karena sibuk. Begitu juga di kosan, Serli hanya diam di kamar, bahkan beberapa kali teman kosan mengajak keluar pun, Serli pun sibuk dengan mengerjakan tugas-tugasnya di dalam kamar. Meski tinggal di kos-kosan dan sibuk dengan kuliahnya, namun Serli sendiri kerap berkomunikasi dengan keluarganya. Menurut keluarganya, setiap hari mereka berteleponan, bahkan video call tak pernah terlewatkan. Ibunda Serli menyebutkan Serli pun sangat terikat kepada keluarganya. Menurut teman-teman kosan, Serli punya pacar dan pacarnya sering datang ke kosan Serli. Serli sendiri punya pacar bernama Ikadik Indrajaya Aries Kodok berusia 20 tahun. Tinggal dengan orang tuanya di Tabanan, Kodok dengan Serli sendiri berkenalan saat keduanya SMP. Keduanya cukup lama dekat, sering terlihat romantis, bahkan menurut teman-teman mereka saling mencintai dan terlihat cocok. Kerap pamerkan keromantisan di sosial media, keduanya pun kerap posting pamerkan kemesraan bersama di Facebook masing-masing. Berbeda dengan Serli yang pendiam dan baik, bahkan dirinya terpelajar, Kodok sendiri tak kuliah. Kodok bahkan dikenal sebagai lelaki arogan dan posesif kepada Serli. Hubungan mereka lama-lama membuat mereka kerap cekcok karena ternyata Kodok sendiri tak pernah membiarkan Serli bergaul dengan teman-teman lainnya. Tak hanya teman-teman Serli yang sadar kalau Kodok kasar, keluarga dari Serli pun sadar bahwa Kodok kerap menyakiti Serli, hingga akhirnya keluarga dari Serli pun tak menyetujui hubungan mereka. Tak mendapatkan restu dari orang tua Serli, mereka pun akhirnya memutuskan berpacaran lagi diam-diam di belakang orang tua Serli setelah keduanya sempat putus. Mereka berpacaran lagi diam-diam di belakang orang tua Serli, bahkan Kodok pun sering datang ke kosan Serli dan manja-manja dengan Serli di sana. Namun ada yang terjadi di tanggal 11 April 2019 saat Kodok main ke kosan Serli. Melihat handphone dari Serli, Kodok pun melihat pesan dari seorang laki-laki teman kampus Serli yang saat itu mengajak Serli untuk kerja kelompok bersama. Meski bukan chattingan yang berarti, namun nampaknya membuat Kodok cemburu hingga berpikiran kalau Serli adalah laki lain. Kodok saat itu meminta penjelasan dari Serli. Bahkan setelah dijelaskan oleh Serli pun Kodok tetap tak terima. Keduanya bahkan cekcok dan Kodok pun melarang Serli untuk pergi bersama teman-temannya meskipun itu teman kampus. Serli yang kesal tak bisa bersabar lagi, setiap hari dirinya diam, namun kali ini Serli pun melawan. Hingga akhirnya cekcok pun tak terelakkan lagi dan ada kekerasan di antara keduanya. Lagi-lagi Serli pun kini tak mau diam, Serli pun membalas Kodok hingga akhirnya Kodok makin membara. Mengambil senjata tajam, Kodok membekam Serli, bahkan Kodok pun menikam Serli beberapa kali hingga Serli tak bernyawa. Semua dilakukan oleh Kodok alias Kadik di kos-kosan Serli. Saat itu dirinya pun panik, sempat ingin membuang jasad Serli namun nampaknya tak bisa, hingga akhirnya meninggalkan jasad Serli begitu saja di kos-kosan Serli. Kodok pun pulang ke rumahnya seakan tak terjadi apa-apa. Berbeda dengan keluarga Serli yang tak bisa menghubungi Serli, meminta bantuan kepada dua teman kampus Serli untuk ngecek kos-kosan. Beda dengan Albert yang dipinta oleh keluarga Serli untuk datang ke kos-kosan, ditemani dua orang lainnya datang ke kosan tersebut. Mengetuk pintu cukup lama tak ada jawaban, menelpon pun tak diangkat, hingga akhirnya mereka meminta pemilik kosan untuk mengecek keadaan Serli dan meminta kunci. Ditemani yang punya kosan, akhirnya mereka pun membuka pintu kamar Serli. Mereka kaget menemukan Serli sudah tak bernyawa di kamarnya sendiri dengan kondisi yang cukup tragis, bahkan sudah mengeluarkan bau tak sedap. Mereka pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang dan menyelidiki kasus ini, membawa jasad untuk diotopsi ke rumah sakit, menginterogasi teman-teman Serli dan juga orang kosan, bahkan pemilik kosan. Pihak yang berwajib pun mengabari keluarga Serli langsung datang ke rumah sakit. Hasil otopsi menyebutkan Serli mendapatkan banyak tikaman dan juga bekapan hingga dirinya berpulang. Pihak yang berwajib pun menyelidiki kasus ini dan interogasi keluarga, teman kosan, bahkan orang-orang terdekat Serli. Hingga akhirnya menuju ke satu nama, yaitu pacar dari Serli, Kodok, yang memang terlihat beberapa waktu lalu berada di kosan Serli. Tak menunggu waktu lama lagi, pihak yang berwajib pun melakukan pengajaran kepada Kodok yang akhirnya diamankan.
Kodok diamankan di rumahnya sendiri tanpa perlawanan. Saat diinterogasi di kantor polisi, Kodok pun mengakui dirinya pelakunya. Motifnya karena dirinya cemburu melihat teman kampus mengajak Sherly mengerjakan tugas bersama. Sherly yang tak pernah punya teman, namun kali ini punya teman, Kodok pun merasa cemburu. Bahkan saat itu Kodok curiga kalau Sherly cemburu, namun tak terbukti. Diamankan dan menjalani persidangan beberapa kali hingga akhirnya Kodok pun mendapatkan vonis 14 tahun penjara. Keluarga Sherly nampaknya sedih anak semata wayangnya dihabisi lelaki yang dicintainya. Keluarga Sherly pun mengaku tak akan memaafkan Kodok. Rasa dendam dari keluarga Sherly, dirinya pun mengingat anak semata wayangnya yang dirawat namun kini sudah tak ada untuk selamanya. Kodok mengaku dirinya mencintai Sherly dan meminta maaf kepada keluarga Sherly. Kini hanya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara menjalani hukuman yang divoniskan pihak dari kehakiman. Pihak dari kampus dan teman-teman dari Sherly pun sedih, bahkan terlihat teman-teman kampus mendoakan Sherly di kampus, menyebutkan kalau Sherly memang tak pernah bermasalah namun dirinya salah pilih pacar. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.